Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dan banyak banget saya melihat dan berkomentar, "Bang, kenapa ya? Saya udah ngamalin ini, udah ngamalin itu. Saya minta yang ini, Allah kasih yang itu," dia bilangnya. "Apa yang ente minta?" "Saya pengen utang-utang saya cepat kebayar. Tapi Allah ngasih yang lain, malah dikasih anak." Coba bayangin, banyak nggak yang ngomong kayak gitu? Banyak banget. Itu saya juga pernah kejadian dulu, minimal 2 kali. Pertama, dulu ketika saya balik dari merantau, posisi kamar saya ngapa di belakang, bukan di depan lagi. Saya kan nggak tahu, gitu balik lah kok di belakang. Rupanya beberapa tahun kemudian saya baru tahu, ketika saya udah punya anak, ternyata itu jalur paling enak untuk akses keluar. Ke dapur deket, ke kamar mandi deket. Nah itu tuh yang gampang banget tuh. Yang lebih berkaitan dengan ekonomi lagi, saya punya orang tua. Waktu itu di pasar tempat orang tua saya jualan, itu kan rame itu pasar. Udah buat tahun-tahun pasar itu. Dari tahun 80 udah ada. Sekarang udah tahun berapa? 80, 90, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Minimal udah 42 tahun pasar itu. Bayangin. Kalau orang 42 tahun udah senior. Nabi aja juga 40 tahun diangkat jadi nabi rata-rata kan. Kecuali Nabi Isa. Masih bayi udah jadi nabi. Nah ini kisahnya ketika itu warung kios tempat bapak saya dipilihin sama pemerintah, ditunjuk sama pengelola PD Pasar Jaya, ditunjuk aja gitu kan, ditunjuk tempatnya di sini dan punya bapak saya di tengah. Aduh, kok di sini nempatinnya? Habis bagaimana? Orang-orang lain enak gitu kan, di sebelah agak ke depan, ada yang agak ke belakang, itu jalur-jalur masuk orang. Itulah kata bapak saya, kenapa dapatnya di sini ya, di tengah ini. Ini orang nggak mau kemari karena kan pedagangnya satu nis sama kita, satu jenis, satu mata dagangan udah ada di depan, udah ada di belakang. Kita yang di tengah mana mau orang datang ke situ. Itu kan kata bapak saya, Allah berkehendak lain. Ternyata dibuka sama pemerintah, udah ditaruh, udah lengkap semuanya, udah pas tempat-tempatnya, di tengah ada, di belakang udah semuanya. Di tengah itu dibukain pintu sama pemerintah. Pintu apa? Pintu gerbang yang langsung akses ke dalam, langsung tembus dari jalan raya, bisa langsung tembus ke belakang lewat tengah. Tuh, coba bayangin. Al khairu mahtarahullah. Kenapa ada kitab ini nih? Kitab Jalalain, saya teringat banget ketika pagi-pagi jam antara 6:30-an saya ngaji sama Pak Yai tentang di kitab tafsir Jalalain, tentang mengaji tafsir Jalalain. Beliau menjabarkan, mensarahkan, menerangkan tentang al khairu mahtarahullah, yang terbaik adalah Allah yang pilih. Kita nggak tahu kan, gue pengen sama dia, ngapa dikasih ini sama dia. Ternyata orang yang kita pengenin adalah orang yang alaknya buruk, dan yang kita nggak mau ternyata kita senang hidup sama dia. Beberapa tahun kemudian tuh baru kita tahu, terdengar mantan lu dulu dia begini begitu, masya Allah. Yang ini yang menjadi istri kita ternyata orang yang paling baik banget sampai sekarang sama kita. Tuh al khairu mahtarahullah. Kok saya minta rezeki saya diperbanyak, di utang cepat terbayar, piutang cepat dibayar. Ternyata Allah kasih anak, kita nggak tahu. Ternyata anak itu bawa rezeki. Mungkin nih rezeki kita udah makin kecil kali mah, karena kebanyakan dosa sama kita. Ternyata Allah datengin anak yang setiap anak itu bawa rezeki masing-masing. Mamin dabatin bil ardi ila Allahi rizquha. Setiap yang ada di muka bumi dijamin rezekinya sama Allah. Yang penting kita mau berusaha dan berdoa. Nah tuh, Allah memberi kekuatan takdir itu lebih kecil daripada kekuatan doa. Power doa itu luar biasa. Bahkan dikatakan doa dan takdir itu berperang di langit. Menang siapa nanti? Dan menang doa ternyata. Karena power doa lebih kuat daripada power takdir. Maka dari itulah
doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah, selalulah bacakan sholawat di awal dan di akhir. Mau berdoa apapun, baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat yang lebih panjang boleh, sholawat munjat setelah kalimat itu Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Setelahnya sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat. Itu doa. Lalu sholat yang lain lagi, itu setelah kalimat sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu doa setelahnya. Doa yang dipanjatkan setelah membaca sholawat adalah doa yang bagus. Karena apa? Karena doa yang tidak dibacakan sholawat akan berputar-putar antara langit dan bumi. Itu banyak banget. Dulu orang datang ke rumah saya tanya, pakai motor baru? Enggak bang, ini masih belum punya sendiri, dia bilangnya. Oh, saya doain mudah-mudahan jadi punya sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kata saya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, beberapa bulan kemudian dia jadi milik sendiri. Udah banyak banget ya kayak begitu. Makanya kan jangan sampai doa-doa jelek kita juga kita sampaikan itu nanti tersampaikan ke hadirat Allah. Maka dari itulah mudah-mudahan kita semuanya selalu membaca sholawat. Mudah-mudahan ternyata apa yang Allah berikan bukan yang pilihan kita, ternyata itu yang lebih baik. Dan ada banyak lagi kisah-kisah yang saya rasakan itu ketika orang lain juga cerita sama saya, bukan saya aja. Orang lain pada cerita, ternyata bang saya mau milih ini. Dulu ada satu kerabat saya yang dia pengen kerja di suatu toko buku, udah nangis dia setiap hari mohon tahajud, ya Allah berikan saya supaya lulus di situ, ya Allah supaya lulus, sampai dia puasa. Kan orang yang nggak pernah berpuasa, kalau berpuasa luar biasa capeknya. Tahajud tiap malam dia bangun, selama berapa malam itu dia mohon kepada Allah. Ternyata kagak lulus. Aduh, keselnya luar biasa. Mana bang, kata dia, kan udah saya baca doa, udah saya berpuasa, udah saya sholat tahajud tiap malam, tapi saya kok nggak lulus, dia bilang. Kata saya, tenang, Allah akan ngasih yang lebih berbaik, yang lebih bagus lagi. Ternyata beberapa bulan kemudian, nggak lebih dari 2 bulan, dia malah diterima di tempat yang lebih bagus lagi dan gajinya lebih banyak. Dan saat itu dia lupa tuh apa omongan dia omong sama saya. Mana bang? Kok nggak dapat saya waktu itu? Dia lupa tuh. Udah keenakan dapat di situ. Nah itulah udah banyak banget kisah-kisah yang segitu. Apa yang dipilihkan Allah buat kita adalah yang terbaik. Al khairu mahtarakullah. Apa yang Allah pilihkan buat kita adalah yang terbaik. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Jangan kita menggugat, nanti kita nggak tahu di belakang itu. Ternyata di belakang itu lebih dari apa yang kita inginkan. Kita bersangka baik. Aku dalam hadis kursi Allah berfirman dalam hadis kursi, aku bagaimana sangkaan hambaku aja. Kalau hambaku bersangka bagus, aku buat bagus. Gitulah kira-kira. Mudah-mudahan kalau kita bersangka bagus, hati kita lebih tenang. Mari kita memperbanyak membaca salawat setiap hari. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.